Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam perkuliahan online Universitas Tekkom untuk mata kuliah database server. Seperti biasa, langsung saja kalian ke siakat masing-masing, absen sambil klik link untuk mengikuti perkuliahan hari ini ya, karena linknya sudah saya bagikan. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom, silakan ya. Saya share di sana untuk bahan belajarnya, pengembangan misalnya tentunya bahan belajar nanti pada saat untuk persiapan ujian. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai. Beberapa saat lagi sampai menunggu segera mulai.
Oke, kita mulai untuk perkuliahan kali ini. Pertemuan ke-15 ya, jadi masih hampir selesai ya untuk satu semester ini. Baru nanti akan kita adakan ujian ya. Nanti pada pertemuan masih ada satu pertemuan lagi berarti ya, 16 ya. Nanti ada hari tenang, kemudian baru ke UAS. Kita langsung saja ya. Untuk pembahasan atau tema kali ini kita akan membahas mengenai stored procedure. Stored ya berarti ada semacam penyimpanan ya nanti dalam database tentunya. Nah untuk jangan lupa ya, saya ingatkan tiap pertemuan progres untuk membuat database servernya silahkan diselesaikan dengan tema yang sesuai dengan minat kalian ya. Saya tidak membatasi seperti kemarin pada pertemuan itu saya hanya mencontohkan saja, jadi tidak harus seperti yang saya contohkan, akan tetapi boleh kalian berinovasi sendiri. Misalkan memang mau dibuat untuk database nanti pada saat kalian tugas akhir sebagai database di webnya kalian, silakan, boleh, terserah. Yang terpenting nanti pada saat saya akses bisa dan saya lihat ada datanya di dalam database tersebut dan terkoneksi dengan server, seperti itu ya. Jadi fokus ke tugas akhir ataupun tugas yang saya berikan tadi ya. Nanti penilaian persentase terbanyak dari tugas tersebut dari database server tersebut. Nah untuk ujian nanti sebagai tambahan untuk seperti itu ya. Oke, saya berikan hari ini materi mengenai stored procedure. Ke pengertian terlebih dahulu, prosedur adalah program yang disimpan dalam database seperti halnya data. Nah hal ini sebenarnya cukup tidak umum karena kita mengharapkan yang disimpan dalam database adalah data, bukannya program. Nah prosedur di sini yang dimaksud ini program, tapi prosedur itu apa ya? Seperti tata cara atau aturan ya, mungkin ya, bisa lebih ke situ. Dan seperti halnya aturan tapi yang bisa digunakan untuk mempercepat suatu proses, misalnya seperti itu ya untuk prosedur tersebut ya. Jadi sudah ada aturannya, sudah ada prosedurnya, jadi kita tinggal gunakan prosedur yang ada, itu akan mengefektifkannya untuk waktu tentunya. Nah untuk stored prosedurnya adalah suatu fungsi berisi kode-kode SQL yang dapat digunakan kembali. Stored procedure di sini ya untuk yang disimpan ya. Store tadi kan penyimpanan, lebih ke penyimpanan. Jadi yang di sini yang dimaksud penyimpanannya adalah menyimpan sebuah prosedur, beberapa prosedur fungsi. Nah, nanti tidak akan memperlama proses ya, karena sudah ada prosedurnya, kita tinggal pakai saja untuk SQL yang ada di MySQL misalnya di server tersebut ya. Nah, dalam stored prosedur juga dapat dimasukkan parameter sehingga fungsi dapat digunakan lebih dinamis berdasarkan parameter tersebut. Nah, ini lebih ke istimewa lagi ya, ada dimasukkan parameternya. Stored procedure adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program, trigger, atau bahkan stored procedure. Nah, sebuah stored procedure yang memanggil dirinya sendiri disebut recursive stored procedure. Nah, adanya dukungan stored procedure ini akan membuat program Anda lebih ringkas dan mudah untuk dikembangkan. Stored procedure akan membantu Anda dalam membuat laporan yang sifatnya analisa data yang biasanya memerlukan banyak sekali tabel pembantu. Stored procedure mengefisiensikan proses sehingga semua daya hanya akan dipusatkan di komputer server saja. Ya, stored procedure di sini ada database, kemudian di-storekannya ada read, insert, update, data, delete, itu semuanya ada di kita storekan, sudah ada prosedurnya. Ini data misalkan masukkan sini, queriesnya nanti akan keluar yang
kita gunakan itu store prosedur apa. Misalkan untuk delete, ya berarti sudah ada bahasa SQL atau kelompok kode SQL-nya. Jadi nanti tidak perlu menganalisa terlalu lama, tapi sudah ada prosedurnya. Nah, secara gampangnya seperti itu ya. Keuntungan penggunaan stored prosedur ini adalah meningkatkan performance aplikasi. Nah, sebuah stored ini disimpan dan dikompil di katalog database yang mana dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan SQL yang tidak compile dari kode aplikasi. Karena sudah dikompil ya, jadi sudah bisa digunakan secara cepat. Mengurangi trafik antara aplikasi dan database server. Aplikasi hanya mengirim nama store prosedur untuk mengeksekusi SQL. Dapat digunakan kembali dan transparan ke aplikasi yang ingin menggunakannya. Aman, penggunaan aplikasi store prosedur dapat diakses haknya oleh database administrator. Itu beberapa keuntungan store prosedur ya. Jadi lebih tentunya juga sudah lebih mengentengkan ya, meringankan dalam sebuah eksekusi nantinya di dalam database server. Nah, kerugiannya juga ada tentunya ya, dapat mengibatkan database server membutuhkan memori dan prosesor lebih tinggi karena ada beberapa penyimpanan prosedur yang di dalamnya ya, jadi mungkin ada sedikit tambahan. Kemudian stored prosedur hanya berisi SQL deklaratif sehingga sangat sulit untuk menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika seperti bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman aplikasi. Jadi memang yang disimpan itu prosedurnya secara SQL deklaratif ya, jadi memang itu saja. Memang mungkin akan sulit ya menulis sebuah prosedur dengan kompleksitas logika yang kita inginkan ya. Kita tinggal gunakan apa yang sudah ada, yang prosedur yang ada di database tersebut yang bisa kita lakukan seperti itu. Stored prosedur tidak dapat didebug di hampir RDBMS termasuk MySQL. Nah, ini karena memang sudah ada prosedurnya mungkin ya, jadi tidak bisa didebug. Ini sedikit kerugiannya ya. Membutuhkan keahlian khusus untuk menulis dan memaintain stored prosedur yang tidak setiap developer memiliki sehingga dapat membuat ribet. Nah, ini tergantung developernya atau administrator dari database tersebut ya sebenarnya. Tapi memang ini menjadi poinnya kerugian dari penggunaan store prosedur itu seperti itu. Ruang lingkup variabelnya, sebuah variabel hanya berlaku di dalam ruang lingkupnya masing-masing, yaitu di antara begin dan end ya. Awalan dan akhiran sebuah variabel yang diawali dengan tanda add disebut dengan variabel session yang tetap ada hingga session berakhir. Parameter dalam stored prosedur itu terdiri 3 bentuk. In, mode default dapat digunakan dalam sebuah stored prosedur, namun stored prosedur tidak dapat merubah nilainya. Untuk out, parameter ini dapat diubah oleh sebuah stored prosedur yang dilewatinya. Yang ketiga ada in out, dapat melewati stored prosedur dan mendapatkan kembali nilainya yang berbeda dengan dari program yang memanggil. Nah, itu parameter dari yang dimaksud tadi ya. Parameter dalam stored prosedur itu ada in out dan in out. Cara penulisan stored prosedur di sini bisa kita lihat untuk source-nya ya, delimiter, create prosedur, nama prosedurnya begin, kode SQLN. Misalkan kita mau melihat atau menampilkan kode SQL untuk delimiter, nah seperti ini contohnya. Sedangkan untuk menjalankan stored prosedur adalah call nama prosedur yang kalian buat. Nah, ini nanti akan berjalan untuk stored prosedurnya. Hand on, buat tabel mahasiswa yang ada istilah ini misalnya ya, create tabel mahasiswa, name, nama, alamat, insert into untuk data value-nya ya, Fakih, Bandung dan lain sebagainya. Silahkan dicoba. Nah, ini nanti akan data yang akan yang sudah kita buat nanti akan tampil seperti ini ya. Select from mahasiswa, nanti akan keluar data-data tersebut, name, nama, dan alamatnya sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Nah, membuat stored prosedur select mahasiswa untuk mendapatkan seluruh name dan nama mahasiswa itu bisa dilihat di sini ada delimiter create prosedur select mahasiswa, karena prosedurnya adalah select mahasiswa ya. Misalkan select name, nama, from aja, karena kita di sini yang kita panggil adalah name dan nama saja, nanti tampilnya seperti ini.
Nah, untuk memanggil store prosedur setelah kita gunakan untuk store-nya di sini, baru kita call, kita panggil. Nah, ini adalah untuk deklarasinya semacam ya. Jadi yang akan kita panggil nanti apa sih? NIM sama nama dari tabel mahasiswa. Nah, prosedurnya namanya apa? Select mahasiswa. Kemudian setelah seperti ini, barulah kita panggil, call ya, select mahasiswa. Karena di sini sudah ada deklarasinya, jadi kita tinggal panggil saja. Nah, nanti akan keluar seperti ini, NIM dan nama saja yang akan tampil di tabel mahasiswa, seperti itu ya. Jadi setiap ingin menampilkan NIM dan nama mahasiswa, kita tidak perlu membuat kode SQL seperti biasanya. Cukup simpan kode SQL di store prosedur dan bisa kita panggil dan gunakan berulang-ulang. Ini sudah, kalau sudah tersimpan seperti ini, nanti bisa kita panggil kembali tanpa kita menuliskan kode SQL tersebut lagi karena sudah tersimpan seperti itu ya. Karena untuk store prosedur select mahasiswa ini sudah tersimpan, jadi nanti tinggal kita call saja, kita panggil saja, nanti akan kembali keluar seperti ini. Nah, itu yang dinamakan prosedur ya. Prosedur bisa kita buat sendiri ya, seperti halnya tadi select mahasiswa. Start prosedur dengan parameter, kita juga memasukkan parameter di start prosedur agar menjadi lebih dinamis. Contohnya, kita ingin membuat kode SQL untuk mencari data mahasiswa berdasarkan alamat. Kita buat prosedur terlebih dahulu, create prosedur alamat mahasiswa. Nama dari prosedurnya alamat mahasiswa ya. Alamat mahasiswa varchar 100, begin select from mahasiswa where alamat mahasiswa and delimiter. Ini adalah untuk membuat sebuah prosedur seperti ini. Nah, di dalam nama store prosedur terdapat parameter alamat mahasiswa dengan tipe data varchar. Saat masuk ke kode SQL, yaitu mencari mahasiswa dengan alamat yang sama dengan parameter yang diinputkan. Cara memanggilnya adalah call alamat mahasiswa, karena tadi nama untuk prosedurnya adalah alamat mahasiswa. Nah, bisa kita panggil untuk yang khusus Bandung saja misalnya. Kita call, kita dalam kurung petik Bandung ya, biar apa? Yang keluar hanya Bandung saja dari alamat tersebut. Nah, call alamat mahasiswa Bandung, dia akan keluar seperti ini. Yang Bandung saja yang akan terlihat, yang akan tampil di SQL tadi ya, pemanggilan tadi ya. Nah, dengan store prosedur mahasiswa, kita mencari mahasiswa yang berada di Bandung saja di sini. DML dengan store prosedur. Nah, store prosedur tidak hanya bisa diterapkan di data query language atau DQL, tetapi juga data manipulation language. Nah, tadi kan untuk DQL tadi kan hanya untuk pemanggilan, untuk menampilkan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ternyata untuk memanipulasi ya, atau DML. Misal kita ingin memasukkan data misalnya dengan store prosedur, itu ternyata bisa. Nah, ini kita buat prosedurnya terlebih dahulu. Insert mahasiswa misalnya, NIM nama untuk deklarasi bisa kita tuliskan terlebih dahulu ya, agar nanti yang kita inputkan masuk ya. Insert into mahasiswa, value NIM mahasiswa, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ends. Oke, seperti ini. Jika kita ingin memasukkan record baru di tabel mahasiswa, maka akan ada 3 parameter saat manggil store prosedur insert mahasiswa tadi ya. Call insert mahasiswa, ini adalah NIM-nya, kemudian namanya, alamatnya dalam kurung ya. Kemudian barulah query OK. Ini setelah seperti ini dia akan bertambah Joni di sini. 214002007 Joni Jakarta. Nah, ini untuk store prosedur juga bisa kita gunakan untuk menginsert ternyata ya, tidak hanya untuk DQL tapi untuk DML juga kita bisa gunakan di store prosedur seperti itu ya, untuk variasi. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data mahasiswa ke tabel. Nah, ini penjelasan dari tadi ya, untuk bisa untuk menggantikan insert yang bisa kita gunakan dalam tabel itu sendiri. Jadi store prosedur sangat penting dan akan memudahkan dalam menggunakan kode yang ingin dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi saat prosedur tadi untuk insert tadi sudah kita simpan, nanti saat kita mau insert melalui prosedur itu juga bisa secara langsung ya, tidak kita harus menuliskan kembali, tapi kita sudah ada prosedur yang sudah kita tuliskan tadi, tinggal kita insertkan saja, kita langsung bisa memasukkan data ke tabelnya seperti itu ya. Nah, kesimpulannya, store prosedur adalah sebuah kelompok kode SQL yang disimpan di katalog database dan dapat dipanggil kemudian oleh program. Nah, adanya dukungan store prosedur akan membuat program lebih ringkas dan mudah untuk dikembangkan. Store prosedur akan membantu dalam membuat
laporan yang sifatnya analisis data yang biasanya memerlukan banyak sekali tabel pembantu. Stored prosedur mengefisiensikan proses sehingga semuanya daya hanya akan dipusatkan di komputer server saja. Oke, seperti itu ya. Itu dayanya akan disimpan di server saja. Walaupun ada kekurangan dari pengguna stored prosedur, saya rasa ini lumayan efisien ya untuk pada saat untuk uh, apa namanya kegiatan di suatu database server. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dicoba mungkin atau bisa dikembangkan kembali materi dari saya yang bisa kalian akses di classroom nanti ya, untuk bahan belajar dan bahan pengembangan untuk kalian misalkan lebih tertarik lagi bagaimana sih untuk lebih jelasnya mengenai store prosedur. Nah, itu bisa kalian kembangkan ya. Saya menyampaikan poin-poin saja. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.